وبلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadaratal muhtaramun wa zumratal mu'minun rahimakumullah. Bapak Ibu para peserta ta'lim rutin Masjid Jami Al-Hidayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini, pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang rukun iman kepada kitab. Sekarang kita akan kembali menjelaskan tentang rukun iman yang nomor 5, yang nomor 4, yaitu iman kepada para nabi dan rasul. Sudah ngerti ya Pak ya kemarin bahwasanya jika rukun iman itu didahului dengan iman kepada para rasul baru kepada kitab, itu biasanya rukun ngerti ya? Saya udah nggak usah dijelasin itu. Rukun Syi'i ya, rukun Syiah. Tapi yang dari Rasulullah SAW itu iman kepada kitab dulu, baru kepada Rasul-Rasul, kepada Nabi dan Rasul. Hadirin yang dirahmati Allah, Nabi dan Rasul ini adalah satu di antara rukun iman yang dari rukun iman yang keenam, nomor keempat. Kenapa rukun iman keempat ini kepada Nabi dan Rasul? Sebelumnya harus kita fahami betul bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluk itu banyak sekali. Allah menciptakan makhluk-makhluk itu banyak sekali. Yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah Allah menciptakan makhluk yang banyak itu adalah yang punya roh. Yang punya roh. Jin, malaikat, pokoknya yang bisa mati. Tumbuhan, manusia itu punya ruh. Setelah makhluk itu punya ruh, maka disaring lagi. Yang paling tinggi itu namanya insan, manusia. Kan ada makhluk jin itu punya ruh itu. Malaikat punya ruh. Kerbau, binatang ya, jangan kerbau. Binatang punya ruh. Kangkung, bayam, toge yang kita masak jadi pecel itu punya ruh apa enggak kira-kira? Kok mantap, saya nanya punya ruh apa kagak, mantap. Punya ya? Punya ruh. Pecel Madiun, pecel pincuk, pokoknya macam-macam lah kan begitu. Nah, di antara makhluk-makhluk Allah yang punya ruh itu yang paling mulia itu manusia. Kenapa manusia itu mulia? Karena manusia itu dimuliakan oleh Allah, satu punya ruh, yang kedua asal punya amanu, beriman kepada Allah, walladzina utul ilma darajat, yang kedua punya ilmu. Jadi siapa saja orang yang punya akal pikiran, punya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia berilmu, pasti mulia, pasti tinggi derajatnya di sisi Allah. Nggak perlu ijazah, nggak perlu pengakuan. Saya ngapunten nggih, saya biar gini-gini kuliah.
Mohon maaf, nggak sombong Bang Amir, saya kuliah S1, S2, S3 nggak selesai, doktor saya, tapi kandidat nggak selesai, males, bukan karena nggak bisa, gampang, males. Kenapa? Di Al-Hidayah nggak ditanya S1-nya apa. S1 saya FISIP, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, harusnya jadi lurah. Camat ya, tapi gagal ya, minimal lah kan gitu. S2-nya agrobisnis, kan ngaco kan. S3-nya Usuluddin, tapi belum lulus kan, nggak saya teruskan, nggak ditanya, nggak ditanya tuh di Al-Hidayah. Ketika ngelamar ngaji, S1-nya apa? Bukan itu. S2-nya apa? Bukan itu. S3-nya apa? Bukan itu. Itu mah kita tanda kita pernah sekolah. Tapi yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah apa? Yang dimaksud oleh Allah itu adalah orang yang punya ilmu. Kalau orang punya ilmu, kata kitab Jurumiyah, la alima ilma mamkutun. Orang yang punya ilmu tinggal di mana aja, walaupun di dalam hutan, dia nggak akan mati terhina. Itu rumus. Maka setelah manusia lebih tinggi derajatnya di sisi Allah ketimbang makhluk-makhluk yang punya ruh. Yang kedua, orang yang punya iman dan punya ilmu. Setelah itu derajatnya naik sedikit, siddiqin. Orang lagi disaring lagi, lebih tinggi lagi di sisi Allah. Namanya siddiqin. Siddiqin itu adalah orang-orang yang membenarkan ajarannya para nabi dan rasul. Seperti siapa? Seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Siddiq ini makna awalnya dari Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq orang yang pertama mengimani Rasulullah SAW. Nabi Muhammad pernah diejek sama orang-orang kufar, orang Quraisy, orang kafir-kafir Quraisy. Saat Nabi Muhammad bilang, saya sudah di-Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala minal Masjidil Aqsa, minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa, bahkan sampai Rafrafil Akhdar dan Sidratil Muntaha. Diceritakan oleh Rasulullah SAW. Kata para kafir Quraisy, Muhammad, ente naik ke atas langit? Iya. Terbang. Naik apa? Naik buruk. Angkat kaki kamu yang pertama, yang kanan, diangkat. Yang kedua, bisa diangkat. Coba dua-duanya angkat, nggak bisa. Diledek Nabi Muhammad SAW. Tapi diantara distrust orang yang tidak percaya itu kepada Nabi Muhammad SAW, ada satu orang yang sangat setia, namanya Abu Bakar. Lalu Abu Bakar bilang, amantu billahi war rasul, saya beriman kepada Allah dan apa yang datang kepada Rasulullah SAW saya percaya. Nah, ketika dia percaya kepada Allah dan Rasulnya, bahkan membenarkan peristiwa Isra wal Mi'raj, namanya Siddiq. Makanya Siddiqin itu derajatnya para sahabat. Sudah dipastikan karena derajatnya para sahabat itu sudah jelas orangnya pasti soleh. Soleh itu apa? Diajarkan oleh para ulama yang namanya soleh al-qaim bihuquqillahi wa bihuquqil ibad. Orang soleh itu adalah orang yang menunaikan haknya Allah dan juga menunaikan haknya para manusia. Gampangnya begini, pasti bingung kan itu. Dari tadi mangap aja bingung. Apa yang dimaksud dengan hak Allah? Sholat, puasa, zakat, haji, umroh, sodakoh, itu nggak ada kaitannya dengan manusia, hanya kepada Allah. Apalagi sholat malam. Sholat malam itu haknya Allah, hak kita dengan hak Allah. Makanya kalau sholat malam itu nggak usah ngajak-ngajak orang, nggak usah WA di grup maning. Assalamualaikum, udah jam 3, ayo bangun kita tahajud. Apa-apaan ini? Gayanya kayak orang soleh tapi salah. Ya soleh tapi salah. Ini namanya Solehudin. Salah ini. Salah. Wong jelas yang namanya ibadah sholat tahajud itu malam, artinya hanya untuk dia dengan Allah, nggak ada kaitannya dengan manusia. Dia tunaikan semua haknya Allah tanpa terkecuali. Datang ke masjid berjamaah, kan begitu. Ngaji Quran, itu kaitannya dengan Allah saja, haknya Allah.
ada haknya manusia. Dan juga kalau orang soleh ditunaikan. Bukan bayar, ikut ronda. Kalau Pak RT, ini ceger udah kurang aman. Banyak orang yang mau tawuran, yuk kita ronda. Ronda, yang nggak ronda dosa. Itu namanya hak manusia. Jangan kayak orang bener. Diajak ronda, saya orang kaya, duit aja yang datang. Beli pisang goreng, beli kacang goreng, Garuda 2 kelinci. Nih Pak, saya nggak bisa, besok saya kerja. Lah kalau begitu mah orang lain juga kerja Pak. Apalagi Ustadz Miftah, kerja dia, sekolah ngajar dari jam 6:30 sampai jam 4, tua di sekolah itu kan begitu. Saya enggak. Makanya kalau diajak ronda paling seneng, karena minimal malam gak ketemu istri dulu. Direkam ya, mohon maaf. mohon maaf kan gitu. Artinya apa? Artinya ini hak-hak manusia. Waktunya kita seseraungan, bahasa seraungan apa? Waktunya kita ngobrol-ngobrol, waktunya kita nongkrong-nongkrong. Ada kan waktu? Rasulullah itu manusia, Muhammadun bashar. Nabi Muhammad itu manusia. Karena dia manusia, bergaul sama manusia yang lain. Waktunya nongkrong-nongkrong, waktunya ibadah-ibadah, waktunya goes sepeda. Itu Rasulullah. Waktunya kopdar ya kopdar. Waktunya apa lagi? Mancing. Ya. Saya kok nggak tega ngomong mancing ya. Waktunya mancing. Waktunya dolanan, jalan-jalan, ya jalan-jalan. Jangan di rumah saja Bu. Oh gimana? Oh nggak diajak, yo melas temen. Waktunya jalan-jalan ya jalan. Waktunya pulang kampung, waktunya ngopi bareng. Itu namanya hak manusia. Maka orang yang beriman itu, orang yang saleh itu al-qaim bi huquqillahi wa bi huquqil ibad. Hak manusianya dia tunaikan, hak kepada Allah dia tunaikan. Kalau dia tunaikan namanya sholihin, orang-orang yang soleh. Kategorinya orang soleh itu termasuk ke dalam auliyaillah, wali-walinya Allah, kekasihnya Allah. Itu kalau misalkan ketinggalan ibadah, nyesel dia. Kalau dia mengkebiri haknya orang-orang yang lain, dia juga nyesel. Contoh kita lihat, mohon maaf ya Pak, ada orang sholat malamnya 100 rakaat. Namanya Al-Imam Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah usianya itu ketika wafat 76 tahun. Dari mulai baligh sampai usia 70 tahun, beliau itu sholat malamnya 100 rakaat. Ini yang bercerita itu khodimnya, pembantunya. Tapi di usia 70 tahun sampai 76 wafatnya, itu beliau nggak sanggup karena sudah boyoknya Lara. Apa? Encong. Alhamdulillah saya dikit-dikit. agak boyok. Kan begitu. Apalagi kalau tarawih 20, bener juga tarawih 20 kadang-kadang bikin boyok. Gitu. Kalau 8 enggak, masih mendingan lah kan gitu. Ntar kapan banyakin saya jadwal di sini biar saya 8 terus. Enak ya, tarawih 8 di sini enak ternyata Pak Haji, enak. Cepat gitu. Aduh. Apalagi habis tarawih dikasih makan nasi kebuli itu kemarin, luar biasa. Insyaallah. Tapi pas keduanya nggak dikasih Bu, nggak ada kebuli itu. Itu kok bisa tepat begitu ya? Nih Bu, 70 tahun dari awal baligh sampai 70 tahun 100 rakaat. Tapi di usia 70 sampai 76 Imam Abu Hanifah itu cuman setengahnya. Hanya 50 rakaat. Mohon maaf, setengahnya aja kira-kira orang cekir ada apa kagak? Ada nggak? Nggak ada ya? Setengahnya di usia 70 sampai 76. Tapi setelah dia melaksanakan setengahnya itu nangis sampai subuh. Apa kata beliau? Ya Rabbi, ibadah saya nggak sempurna. Ya Rabbi, ibadah saya sedikit. Kalau kata orang cegel 50 rakaat, banyak atau sedikit? Nangis. Mohon izin Pak, kita taraweh 8.
Ini mah tarawih, bicara tarawih, bukan bicara sholat malam. Tarawih 8, ada orang 20. Kita merasa terganggu nggak keimanan kita? Ya Allah, kok saya cuma 8, dia 20, berarti banyakan dia dong. Begitu nggak kita? Lah, kadang-kadang. Begitu nggak? Berarti tipe soleh itu nggak ada kita itu. Tipenya saja nggak ada. Maka orang soleh itu walaupun belum bisa kaitannya dengan ibadah, pengennya nyusul. Contohnya Imam Malik. Imam Malik itu dengar di dalam Masjidil Haram itu ketika sholat 100.000 rakaat. 100.000 rakaat dalam satu rakaat dibayar 100.000. Dan tarawihnya 20. Kata Imam Malik, bagaimana kalau di Madinah? Ini fatwa, Pak. Ada fatwanya. Bagaimana kalau di Madinah 36 rakaat? Itu jamaahnya, ayo kita kejar pahalanya orang-orang Mekah, biar membandingi pahalanya orang Mekah. Tapi pada prinsipnya, pada prakteknya banyak yang nggak kuat. Hanya Imam Malik saja sendiri yang kuat. Jadi kalau misalkan di sini nanti dipaksa tarawih 20, yang kuat cuma Ustaz Tajudin doang. Yang lain pada pulang, pamitan atau kan gitu. Ya Allah ya Rabbi, ini mohon maaf ini Pak. Lihat itu. Orang-orang merasa semangatnya ada. Makanya disebut sebagai sholihin. Sholihin itu antara lainnya adalah aulia illah, yang banyak ibadahnya kepada Allah, yang banyak zikirnya kepada Allah. Bahkan ketika dia menghilangkan sesuatu yang bukan haknya, maka dia ini menangis. Bu, saya pernah nonton film Tongjin, namanya judulnya Sunan Kalijogo. Deddy Mizwar, masih muda sekali itu orangnya. Terus gurunya Sunan Bonang, tuh Pak RT tuh nanti dia tahu makamnya Sunan Bonang itu. Sunan Bonang makamnya itu adanya di Lasem. Kalau dari pondok saya cuma 15 menit itu. 15 menit. Makam Sunan Bonang itu. Itu Sunan Bonang itu diperankan sama Zainal Abidin. Kenal ya? Kenal apa enggak? Wah, wajahnya ya, tapi pernah nonton kan filmnya ya. Dia itu Bu, yang namanya Kalijogo itu namanya Raden Syahid. Disebutnya Beranda Lokajaya. Lokajaya itu baina Rembang ila Tuban. Antara Rembang sampai Tuban, sekarang jadi gor. Namanya Gor Lokajaya. Tempat di mana Kalijogo itu, Raden Syahid itu suka ngebegal orang. Itu namanya Lokajaya, daerah Lokajaya. Kecamatannya Bulu, Tuban. Ya, tahu ya? Bulu Tuban. Tuh ada gor besar, Gor Lokajaya. Itu dulu tempatnya Sunan Kalijogo membegal orang. Satu waktu dari Tuban menuju Lasem ada kiai besar lewat pakai tongkatnya emas. Tongkatnya emas. Namanya Sunan Bonang. Nama aslinya Makdum Ibrahim. Namanya Makdum Ibrahim. Ternyata Sunan Kalijogo lihat, emas dirampas. Jatuh tersungkur, plek. Saat jatuh tersungkur, itu Sunan Bonang nangis sejadi-jadinya. Nangis sejadi-jadinya. Sampai selesai, habis diteliti, "Bapak kenapa nangis? Apa karena tongkatnya saya ambil?" Kan begitu. Kata dia begini, "Kalau tongkat yang berupa emas itu kamu ambil, silakan, karena itu harta saya. Tapi saya telah menghilangkan nyawa daripada makhluk Allah." Mana nyawanya? Ini rumput saya cabut. Lah kalau kita rumput kita babat. Kita racunin tuh rumput, mati apa kagak? Cuman rumput gajah mini doang yang kagak. Itu juga tumbuhnya di kuburan. Tapi ada nggak kira-kira, Bang Darmawan nih kira-kira, nyabut rumput nangis seharian? Jangan nyabut rumput, pisang goreng orang aja dicomot kagak nangis. Berarti kan hak ibadnya itu nggak ada kita itu. Belum terlatih untuk sebagai hak ibad. Maka untuk jadi kekasih Allah itu, mohon maaf ya, untuk jadi kekasih Allah itu kayaknya berat bener itu. Nah ini derajat tinggi nih Bu. Setelah derajat yang tinggi ini, ada derajat yang disaring lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namanya derajat Anbiya, derajat kenabian. Derajat kenabian. Kalau derajat kenabian ini harus punya syarat-syarat tertentu. Nggak setiap orang
bisa menjadi nabi dan rasul. Bahkan sekarang sudah nggak bisa karena tertutup. Yang namanya nabi itu yang pertama dzukuriyatun, harus laki-laki. Mohon maaf, nggak ada yang namanya nabi itu perempuan, nggak ada. Lia Aminuddin, Lia Eden bukan nabi, cewek, wanita. Mohon izin, mohon maaf ibu, kalau ibu mau protes sama saya ini karena ulama kan bilang, kok wanita nggak bisa jadi nabi, padahal kan emansipasi wanita. Karena nabi itu nggak boleh punya sifat nakes, nggak boleh punya sifat kurang. Sedangkan wanita itu punya sifat kurang. Kapan sifat kurang itu? Ketika lagi PMS, premenstruasi sindrom, dan sampai mensnya. Itu kan sifat nakes. Nggak sholat, nggak baca Quran, nggak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada larangan-larangan tertentu. Nggak boleh tawaf, nggak boleh sya'i, nggak boleh ibadah haji dan lain sebagainya. Itu sifat nakes. Bahkan jangan jadi nabi, wanita dalam literasi agama Islam fikih terutama, untuk jadi qadhi saja, jadi hakim aja nggak boleh. Kenapa? Karena umumnya kalau wanita itu main perasaan. Main perasaan. Makanya hati-hati, Pak. Kalau laki-laki main pikiran. Ada wanita lewat diseliwit. Wanita itu kenanya perasaan. Waduh, tukang ojek pada demen sama gua. Ya mohon maaf itu. Padahal cuman berpriwit apa namanya? Bersiul. Kan siul itu bukan tanda kita suka, belum tentu. Bisa jadi iseng, bisa jadi ngeledek dan sebagainya. Mohon maaf Bu, ada wanita kurang cantik, disiulin. Kalau laki-laki jelas, jelek kok disiulin. Tapi kalau wanita terimanya, wah, tukang kebonono demen sama gua tuh. Kenapa? Saya liwat tadi disiulin. Padahal ngeledek. Beda perasaan. Maka qadhi itu nggak boleh pakai perasaan. Nggak boleh pakai perasaan. Kalau laki-laki, logikanya yang bermain. Maka yang jadi qadhi itu laki-laki. Kalau dalam ajaran agama Islam. Tapi kalau di Indonesia, enggak. Hakim itu ya boleh dari wanita. Saya beberapa kali ngeliat ada persidangan dari wanita itu ada. Itu emansipasi. Silakan saja, nggak ada masalah. Memutuskan hukum. Yang kedua, wanita itu nggak boleh jadi imam bagi laki-laki. Belum pernah ada yang namanya wanita itu ngimamin laki-laki. Cuman ada satu-satunya di Amerika, Aminah Wadud. Itu ada ajaran baru itu di Amerika, di Washington DC. Itu sholat Jumat, khotibnya wanita, imamnya wanita. Saya lagi di situ Bu, ngelihat di TV maksudnya. Khotibnya wanita, saya bilang kan gitu. Ya Allah ya Rabbi kan begitu. Karena mereka bilang ini persamaan gender. Makanya mohon maaf, UIN, Universitas Islam Negeri itu ada satu mata kuliah yang saya nggak pernah mau ambil. Bahkan saya waktu itu dikasih D, nggak apa-apa. Namanya gender dan pembangunan. Bukan gender dan pembangunan secara kolektif Islam. Tapi yang dimaksud dengan gender dan pembangunan itu menyamakan dan menyatarakan antara wanita dengan laki-laki. Contoh, ada profesor di UIN bilang begini, nikah itu boleh sesama jenis. Ada. Nanti Bapak boleh lihat ada kompilasi hukumnya. Boleh. Wanita sama wanita, laki sama laki-laki. Kenapa? Karena zaman Nabi Lut dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibinasakan itu bangsa Sodom. Karena Nabi Lut itu demen sama laki-laki tapi nggak terpenuhi. Ngomongnya begitu. Wah, ini pelecehan menurut saya agama. Ada ceritanya tuh. Ada dosen profesor pertama wanita dalam bidang agama dari McGill University. Wah, luar biasa. Waktu itu saya jadi moderator itu. Saya nggak berani debat kayak begitu. Karena saya belum sarjana pada saat itu. Kalau sekarang kalah ya saya kulitin. Nggak ada urusan kan begitu ya. Masya Allah luar biasa. Gender dan pembangunan itu rusak itu kita. Nah, laki-laki lah yang menjadi nabi dan rasul. Kenapa? Karena tidak sama sekali punya sifat nakes. Satu, dzukuriyatun. Yang kedua, orang-orang yang mendapatkan predikat nabi itu
adalah orang yuha ilayya, dikasih wahyu sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan berhenti kepada Nabi Muhammad yang bilang Muhammadun bashar. Nabi Muhammad itu adalah manusia. Tapi laisa kal basar, tidak seperti sebagaimana manusia pada umumnya. Kenapa? Di belakangnya lihat yuha ilayya. Nabi Muhammad itu dikasih wahyu. Nabi harus punya wahyu. Makanya kalau ada laki-laki kok ngaku jadi nabi, kok nggak dapat wahyu, bohong itu, dia ngaku jadi nabi. Masa di Bogor ngaku jadi nabi? Ada tuh musodek dari gunung, ini tetangganya Ustaz Tajudin ternyata. Ya tetangganya ya, Gunung Bunder. Oh beda, Gunung Bunder. Di Gunung Bunder dia betapa kayak Nabi Muhammad begitu. Turun, katanya saya dapat wahyu, saya jadi nabi dan rasul terakhir. La ilaha illallah. Setahu saya kalau betapanya di Bogor makan dapatnya tales, Bu. Iya. Di Bogor banyakan tales apa banyakan wahyu? Tales tuh. Ibu aja jawab kan gitu. Percaya apa enggak? Enggak. Itu kedua. Yang ketiga, hurriyatun. Orang-orang yang menjadi nabi dan rasul itu, yang menjadi nabi dulu. Yang menjadi nabi itu adalah orang yang merdeka. Maka budak itu nggak boleh jadi nabi. Contoh, ada orang namanya Luqman Hakim. Apa aja itu? Mohon maaf, satu-satunya orang yang bukan nabi tapi diabadikan dalam Al-Quran karena punya kurikulum yang padat dalam mendidik anak. Jadi kalau mau lihat keluarga sakinah, mawaddah warahmah, nggak usah ikut parenting. Lihat Al-Quran, surat Luqman. Blow on kita mau ikut parenting, bayar 150.000, bayar 300.000 di menara mana gitu, di hotel mana, ikut parenting, seminar parenting. Padahal Quran sudah menjelaskan kurikulumnya, kurikulum Luqmanul Hakim. Luqman Al-Hakim ini atau Luqmanul Hakim ini adalah orang yang bukan nabi. Kenapa dia nggak bisa jadi nabi? Padahal disebut dalam Al-Quran, satu-satunya manusia yang disebut dalam Al-Quran dalam kebaikannya yang bukan nabi. Kenapa? Karena Luqman Hakim ini adalah mantan budak, mawali, mantan budak. Jadi pernah dimiliki sama orang lain. Makanya Luqman Hakim ini bukan nabi. Kenapa? Karena Luqmanul Hakim ini mantan budak. Nggak boleh yang budak itu jadi nabi. Kan begitu ya Pak ya? Nah, jadi wanita, laki-laki, lalu dikasih wahyu, lalu bukan budak, merdeka. Yang jelas syarat utamanya harus manusia. Yang terakhir tuh insanun, harus manusia. Nggak boleh jin. Makanya tidak ada namanya nabi itu dari bangsa jin. Ada. Tidak ada nabi dari bangsa malaikat. Yang jadi nabi itu pasti namanya manusia. Yang menjadi beda antara nabi dan rasul, kalau nabi dapat wahyu untuk dirinya, sedangkan rasul untuk tabligh, untuk menyampaikan kepada orang lain. Maka syarat menyampaikan kepada orang lain itu yang membedakan nabi dan rasul. Dari nabi dan rasul ini Bapak, tingkatan tertinggi nih, diperas lagi oleh Allah. Kenapa? Jumlah nabi itu 124.000. Banyaknya luar biasa. Ada nabi-nabi yang belum pernah kita dengar. Satu diantaranya namanya Samuel. Ada lagi namanya Nabi Daniel. Ada nabi namanya Nabi Daniel. Ada lagi nama muridnya Nabi Isa tapi jadi nabi dan rasul. Jadi nabi saja, nggak jadi rasul. Namanya Pitagoras. Siapa yang kenal Pitagoras? Iya, penemu rumus matematik Pitagoras. Itu dia menyampaikan ajaran tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala di samping menyampaikan rumus-rumus matematik. Harus tahu itu. Dikata Pitagoras cuman gambar segitiga sama kaki. Bener kan? A ketemu B, B ketemu C. Bagaimana sih rumus Pitagoras? Saya kagak tahu lah. Saya nggak pernah berhitung soalnya. Jadi Pitagoras itu termasuk nabi dan rasul. Banyak nabi-nabi yang tidak diceritakan dalam Al-Quran. Maka jumlahnya 124.000. Dari 124.000 itu
Nabi diperas lagi, yang paling tinggi itu derajatnya yang menjadi Rasul 313. Dari 313 lagi disaring lagi sama Allah derajatnya yang paling tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, kesolehannya itu adalah Nabi dan Rasul yang disebut dalam Al-Quran, jumlahnya 25. Wajib kita imani. Siapa itu? Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Dari 25 diperas lagi sama Allah Subhanahu wa taala menjadi 5. Disebut namanya Rasulun Ulul Azmi, Rasul yang punya tingkat kesabaran tingginya luar biasa. Adanya mimin, Musa, Ibrahim, mimin, Muhammad, Isa, Nuh. Jadi mimin, Musa, Ibrahim, Muhammad, Isa, Nuh. Mimin, ya kalau gampangnya begitu. 5 ulul azmi, tingkat kesabarannya tingginya luar biasa. Satu diantaranya yang tinggi kesabarannya itu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim usia 80 tahun belum punya anak. Saat punya anak suruh sembelih. Tapi sebelum sembelih ingat-ingat tuh Pak, Nabi Ismail itu disuruh dibuang sama Siti Saroh. Jadi Siti Saroh itu pernah sakit Bu, pernah sakit keras. Nabi Ibrahim nyari obat kemana-mana, ke kanan nggak ketemu, ke kiri nggak ketemu, naik gunung nggak ketemu, udah diobatin, parem kocok apa udah ketemu itu, tapi nggak sembuh. Tapi nggak sembuh itu penyakitnya. Ada jamu macem-macem, pokoknya nggak sembuh. Kesin saya ke tabib, nggak sembuh-sembuh. Sampai satu ketika Nabi Ismail waktu itu umurnya baru 4 bulan. Kata Siti Saroh begini, Ibrahim lagi duduk. Saroh, sakit-sakitan mulu. Kalau bahasa orang Ceger begitu kali ya. Saroh, sakit-sakitan mulu kamu ya Allah, kan begitu. Kira-kira apa sih obatnya ya biar kagak sakit? Begitu ngomongnya Nabi Ibrahim. Kira-kira apa sih obatnya biar kamu nggak sakit itu Saroh? Kata Saroh tiba-tiba nyeletuk, Pak, sebenarnya saya tahu saya sakit dan saya tahu obatnya karena saya dikasih tahu sama Allah. Kata Ibrahim, lah kok kagak ngasih tahu? Kok nggak ngasih tahu? Kasih tahu dong. Apa itu obatnya? Kalau saya kasih tahu Pak Ibrahim nggak akan sanggup. Demi kamu sembuh Saroh, pasti sanggup. Nggak bakalan. Sanggup. Akhirnya baru Saroh bilang, baik, saya dikasih tahu sama Allah SWT, ini sakit bisa sembuh kalau Hajar istri muda kamu dan juga anak kamu yang 4 bulan itu dibuang ke tempat yang disebut biwadin ghairi dzi dzar'in inda baitikal muharram. Kata Nabi Ibrahim, jadi harus buang itu? Iya. Waduh, nggak sanggup dah saya. Lah, orang lama nggak punya anak, pas punya anak disuruh dibuang. Malaikat Jibril turun, Ibrahim, daripada Saroh sakit-sakitan, saya diperintah sama Allah Subhanahu wa taala. Apa? Ayo ikutin saya. Jadi Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Nabi Ismail dengan air 1 drigen itu loh Pak. Dia bawa air pakai garobah namanya, gerobah. Jalan ngikutin malaikat Jibril 40 hari jalan. Sampai di satu tempat kata malaikat Jibril, berhenti ini tempatnya. Itu yang disebut namanya biwadin ghairi dzi dzar'in. Lembah yang enggak ada penghuninya, terjal, curam, banyak binatang buasnya. Yang sekarang jadi Mekah. Cuman ada keunggulannya, inda baitikal muharram, di sampingnya ada rumahnya Allah. Insya Allah itu tempat gersang tandus. Kalau kata orang Jawa bongkor ki apa? Wingit, banyak jinnya, banyak dedemitnya. Wah, alas roban lah. Wingit kok singit? Kalau singit layangan, angker, wingit, bukan singit Bu. Wingit, bongkor itu namanya ya angker bahasa kitanya gitu ya. Banyak setannya, ya kayak alas roban, alas purwo begitulah. Tapi ketika dia letakkan, kata Nabi Ibrahim, ya Allah, saya nggak sanggup. Lagi jalan dia tinggalin aja begitu tuh anak istrinya. Dia tinggalin anak istrinya. Dipanggil sama Siti Saroh, Siti Hajar, Pak Ibrahim, nggak nengok. Karena kalau nengok pasti nangis.
Panggil, emang bapak manggil ya bu? Pak Ibrahim, Pak Ibrahim, 2 kali. Nggak nengok lagi, 3 kali. Si istri ngomong, Pak Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Baru nengok. Iya, saya diperintah Allah untuk ninggalin kamu di sini. Itu jalan dari Palestina ke Masjidil Haram, Pak. Naik pesawat aja 6 jam. Itu zaman itu anak baru usia 3 bulan jalan kaki. Bayangkan. Naik pesawat aja 6 jam. Dari Palestina menuju Makkatil Mukarramah itu 6 jam Palestina. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah. Itu katanya, apakah ini perintah Allah? Iya. Kata malaikat Jibril, Ibrahim, saya tahu kamu sedih. Saya tahu kamu susah. Tapi kamu Rasulun ulul azmi. Jangan khawatir. Lihat di sisi anak kamu Ismail. Ada apa di sana? Ternyata dia balik lagi ngelihat di keranjangnya Nabi Ismail itu ada tanah lempung. Di tengah-tengah padang pasir kok ada tanah lempung. Ini kok ada tanah merah nih begini. Apa maksudnya? Inda baitikal muharram. Ini rumahnya Allah yang disebut Bakkah. Setiap orang yang di sini, faman dakhalahu kana amina. Yang masuk sini aman karena tanggungannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bu, kalau nanti ibu punya anak, anaknya udah omah-omah, udah apa namanya, udah berumah tangga, bikin rumah di Jonggol, jauh itu, Cariu, Kelapa Nunggal, kan jauh ya, kan gitu. Itu kan, wah jauh banget. Dari sini ke Setu aja jauh. Saya pulang kampung kan ke Setu, jauh sekali itu. Itu ke Cariu, Kelapa Nunggal, ke Jonggol. Itu kadang-kadang orang tua kayak kita iseng nanyanya, nak, rumah kamu jauh banget di Jonggol, deket nggak sama Indomaret? Ti orang tua kok nanyanya begitu? Itu tolnya nanti keluar dari mana? Pasti nanyanya begitu. Nggak ada orang tua pamit sama anaknya ketika pamit, mau kemana? Mau ke Jonggol. Saya mau bangun rumah di sana. Deket nggak sama masjid? Wah. Makanya bagi orang-orang yang rumahnya dekat masjid, berbahagialah. Karena sehari 5 kali diazanin, ilok kagak nyampe. Masa kagak nyampe? Yang nggak nyampe tukang mancing doang itu. Keloposan gua tuh. Pelodosan. Mohon maaf ini. Bagi orang-orang paling enggak diazanin 5 kali, masa nggak nyampe? Nggak nyampe. Bohong itu. Bohong. Pak, saya punya kawan. Waktu masih ngampus S2 saya. Itu Nasrani. Waktu saya sekolah S2, kawan saya Nasrani. Ketulik ini serius. Dia ada di daerah Petir sana, Petir Pamulang ini, bukan Petir Serang. Pondok Petir Pamulang. Ada perumahan, tapi depan rumah dia persis masjid. Persis masjid. Sehari 5 kali diazanin. Dan uniknya Pak, orang masjid situ, uniknya gitu ya, itu yang namanya toa kok diarahin ke arah dia. Kalau di sini bisa perang tanding Bu. Tapi dia jiwa toleransinya tinggi. Karena orang pinter sih ya. Orang pinter gitu. Dia karena orang pinter kan begitu. Dia dengerin tuh. Katanya, Pak kalau toa ke sini boleh apa enggak? Boleh. Justru malah orang Islam nggak mau. Toa masuk ke rumahnya itu nggak mau. Pindahin. Ya di sono. Di sini. Iya. Di sini depan Nasrani kan gitu. Kok dilalahnya kawan saya. Ini sini ya. Kok dilalahnya Pak? Telepon saya. Saya ingat betul saya habis khutbah. Khutbah di Cutmutia. Dia bilang begini, Di, saya mau diskusi sama kamu. Ya ayo kan begitu. Diskusi apa nih? Biasa kalau diskusi sama dia duit Pak. Saya mahnya seneng. Ayo di mana? Ketemuan saya di kopi. Namanya Coffee Toffee di Pamulang. Coffee Toffee, saya ke sana. Mohon maaf Ibu, saya dulu sekolah kuliah itu sambil ngamen. Ya kuliah itu sambil ngamen. Bahasa ngamen itu ngapunten. Saya izin sama bapak saya, Pak, saya mau kuliah. Silakan. Nyari duit sendiri. Lah maksudnya disumbang Pak. Nggak bisa. Cari sendiri, gantian sama adik kamu. Jadi itu adik saya lagi kuat-kuatnya biaya sekolah. Saya di stop. Akhirnya saya kalau kuliah Bu, dari UIN, habis dari IAIN itu, lalu saya pulangnya bukan ke rumah, tapi pulangnya ke Pamulang. Namanya Coffee Toffee. Zaman itu
ada yang namanya open mic. Ya stand up lah bahasanya begitu ya. Makanya saya dulu pernah ikut stand up bareng teman-teman. Katanya saya lucu katanya. Satu di antara teman saya Mongol. Ada stand up namanya Mongol, itu kawan saya dulu nongkrong bareng itu. Nongkrong bareng mantan pendeta ada itu, mantan pendeta. Nah, yang saya temu itu teman saya, dia bilang begini, "Saya pengen tahu yang namanya Islam." Saya jelaskan pelan-pelan. Lalu kenapa? Kok saya kalau dengar azan subuh tapi hati saya deg-degan katanya. Kayak ada yang mengetuk-ngetuk hati saya. Azan subuh cuman. Tapi kalau azan yang lain biasa aja. Sehari 5 kali dia, karena dia kerjanya di rumah. Warung dia, Bu. Warung agen. Saya dengar azan, tapi kalau setiap sholat subuh beda itu, ngetuk-ngetuk saya. Kok saya pengen lihat. Bahkan saya bilang, "Toa jangan sampai jauh dari rumah saya." Begitu. Dilalahnya saya sampaikan, oh mungkin ini ajaran Islam ya kayak begini. Maka dia ngucap syahadat. Tapi nggak sama saya. Ngucap syahadatnya nggak sama saya, sama teman saya lagi. Dia percaya sama kawan saya, lalu dia ngucap syahadat. Itu lantaran azan. Lah giliran kita diazanin kabur. Apa lagunya orang Islam? Diazanin kabur. Hayya 'alas shalah, yang tua-tua aja lah. Ada RT 6. Tika Allahu Akbar. Pak, azan. Salat sana. Lah, salat kan bukan karena azan. Bentar, karena qomat. Udah qomat, Pak, udah qomat. Lah, salat bukan karena qomat. Bentar, masih lama. Terus aja begitu. RT 6. Tuh. Tapi RW-nya 3, kali ini kan RW-nya 5. Kalau sini mah soleh semua, soleha semua. Ya orangnya cuma segini emang. Se-RT, se-RW segini doang nih ya kan gitu. Ya Allah, ya Rabbi. Tuh, Pak, yang namanya Nabi Ibrahim, ketika ngelihat anaknya ada lempung, kata malaikat Jibril, "Ini Baitillahil Muharram." Tenang, ditinggal. Yang masuk masjid aman. Maka mohon maaf, Pak, saya diajarin sama guru saya Mbah Maimun. Kata Mbah Mun begini, "Cung, kalau kamu punya masalah, punya urusan yang nggak terselesaikan, masuk masjid." Serius, Bu. Saya dulu nggak punya kos-kosan karena nggak kuat bayar. Masuk masjid punya kos-kosan. Walaupun bareng sama karpet Pak Haji tidurnya. Jadi ada tempat karpet. Saya bilang, "Pak, saya nggak punya tempat kos-kosan, tapi saya mahasiswa UIN. Ini kartu mahasiswa saya. Kira-kira saya boleh nggak jadi marbot di masjid?" Kata masjid sana, "Silakan, tapi saya nggak sanggup bayar. Kalau ngasih makan boleh." Iya, sekali sehari dikasih makan. Ya Allah, sekali Bu, kasih makan sehari. Tugasnya nyapu, ngepel, ngangkat karpet. Jadi masa-masa itu tuh saya udah selesai, Pak Tajudin. Udah selesai saya itu. Jadi begini tuh bukan karena langsung jadi begitu. Tidur bareng sama tikus. Iya, kalau Ustaz Tajudin kan masih ada kamarnya gitu ya. Kalau saya nggak ada kamar, di gudang pengap luar biasa. Tapi saya punya keyakinan yang punya masalah kalau masuk ke masjid selesai. Kenapa? Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim selesai urusannya. Ketika ketemu namanya Baitillahil Muharram, lulus jadi nabi yang disebut sebagai ulul azmi. Tingkat kesabarannya tinggi. Mau saya kasih contoh lagi, Nabi Nuh. Dakwah 950 tahun, 1000 kurang 50. Kata Nabi Nuh, "Rabbi la tadhar 'alal kafirina fil ardi dayara." Udah saking gagak kuatnya. Binasakan semua orang kafir. Saya udah nggak sanggup. Lalu kata Allah, "Boleh, tapi kamu harus bangun bahtera dulu." Dia bikin pakai kayu, kekurangan kayu. "Ya Rabbi, ada lambung dek sebelah kiri kok belum ketutup. Saya butuh kayu, minta kayu ya Rabbi." Tanam. Suruh nanam. Ini biji, iya. Berapa tahun? Ya setumbuhnya aja. Ditanam sama Nabi Nuh. Dia rawat sampai gede kayunya. Ternyata 50 tahun. 1000 tahun nunggu. Padahal masyarakatnya konyolnya luar biasa. Durhakanya luar biasa. 950 tahun cuma dapat 12 orang. Lah kalau sukses, sukses saya dong. Saya seminggu sekali ke sini. Ini 12 apa berapa? Ya nggak sombong. Kalah Nabi Nuh sama saya. Cuman tingkat kesabarannya beda. Saya ngaji kayak begini nggak dikasih kopi, saya obrak-abrik. Ih, serius. Ini kopi doang nih. Tuh,
Kan jeleknya saya begitu kan. Coba Nabi Nuh alaihissalam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 950 digenapkan 50 menjadi 1000 tahun. Makanya jadi nabi dan rasul yang disebut sebagai rasulun ulul azmi. Setelah rasul ulul azmi ini disaring lagi manusia paling mulia itu namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad luar biasa. Tingkat kesabarannya. Musuhnya bukan dari orang jauh, keluarganya. Masya Allah luar biasa. Hadap-hadapan langsung sama pamannya. Tapi dia kasih sayang sama pamannya luar biasa. Walaupun pamannya sangat kasar sama dia. Itu yang namanya Nabi Muhammad, manusia yang luar biasa. Makanya Nabi Muhammad tingkat ketakwaannya paling tinggi. Maka yang disebut Nabi dan Rasul itu, yang paling tinggi ketakwaannya di sisi Allah itu kalimat ayat Al-Qurannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah, bukan yang paling takwa, salah itu. Ini udah ngaji nih. Inna akramakum indallahi yang paling mulia di sisi Allah adalah, loh kok nggak bisa jawab? Nabi Muhammad. Tinggal ngomong begitu aja kok susah amat. Kan derajat paling tingginya Nabi Muhammad tadi Pak sudah saya sebutkan. Dari mulai yang punya ruh manusia, lalu orang yang beriman dan punya ilmu, lalu para nabi, para solihin, siddiqin, aulia kan begitu ya. Baru para nabi 124 diperas 313. Dari 313 dari 25, dari 25 jadi 5, dari 5 jadi 1, yaitu Nabi Muhammad. Maka ketika disebut inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa, ai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka manusia bisa jadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala karena tingkat ketakwaan kita. Cuman untuk menjadi nabi dan rasul sudah tidak ada kemungkinan, karena khatimil anbiya wal mursalin adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita paling kagak jadi orang soleh. Paling kagak jadi orang soleh. Nah, orang soleh itu baik sama Allah, baik juga sama manusia. Jangan cuma baik sama Allah, tapi pelit sama manusia. Awas. Awas. Ada orang, Pak, cewek. Ini cewek. Wanita. Dalam hadis Rasulullah, dakhalatim ra'atun fi khirratin. Ada wanita masuk neraka. Padahal mu'minatun abidatun, beriman dan ahli ibadah. Sholatnya nggak ketinggalan, ngajinya tiap waktu. Tapi kok masuk neraka? Fi hirratin, karena kucing. Kenapa karena kucing? Sajanat hatta matat. Dia kasih kandang, kandangnya dikunci, nggak dikasih makan. Di samping nggak dikasih makan, nggak dikeluarin itu kucing biar dia bisa nyari makan sendiri. Sama kucing medit aja masuk neraka. Apalagi sama orang. Apalagi sama orang. Medit, merkiwit, kucrit, kumet, koret, bakhil. Awas ya. Itu haknya manusia harus terpenuhi. Kan begitu ya? Maka kita juga harus dituntut sama Allah Subhanahu wa taala untuk bukan cuma baik kepada Allah tapi juga baik kepada manusia. Nah, derajat kita Bu tidak sampai kepada nabi dan rasul. Beriman kepada nabi dan rasul harus iman dari mulai zaman Nabi Adam, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, sebelum saya tutup, sebelum kita diskusi, maka dari kita nggak wajib hafal 124.000 atau 313, nggak wajib. Kita hanya diwajibkan hafal tahu 25. Jangan sampai kurang. Jangan sampai kurang. Kenapa saya katakan jangan sampai kurang? Karena ada orang-orang yang keimanan kepada Nabi dan Rasulnya kurang, maka kafir. Contohnya orang Nasrani. Ini saya ngomong serius ini, Pak. Orang Nasrani itu, dia itu bisa jadi orang kafir karena dia tidak mengakui Nabi Muhammad. Karena nggak mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Kenapa? Tradisinya orang Nasrani itu kalau Nabi itu dari bangsa Yahudi. Tradisinya. Kok di 25 di Nabi yang terakhir, mereka udah tahu akan ada Nabi akhir zaman. Nggak disebut namanya, bahkan disebut ada Ahmad. Tapi nggak pakai tajudin, Ahmad saja. Ahmad.
Kan begitu ya. Tapi mereka pas dia tahu ada Ahmad lahir, ternyata dari bangsa Arab. Dari bangsa Arab. Maka mereka kecewa. Wah, bukan orang Yahudi. Kecewa mereka. Sehingga mereka menafikan Nabi Muhammad. Nabi kita cuma sampai Nabi Isa. Maka keimanannya nggak sah. Orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kepada kitab-kitab, lalu kepada Nabi dan Rasul, hari kiamat dan takdir, qada dan qadar maksudnya, tapi kurang satu Nabi Muhammad, maka disebut kafir juga, tapi masih dalam kondisi ahlul kitab. Sembelihannya halal. Laki-laki ahli kitab, mohon maaf, laki-laki ahli kitab boleh nikah sama orang muslim. Kan begitu. Wanita, mohon maaf. Wanita ahli kitab boleh nikah sama orang muslim. Kalau nggak percaya, Nabi Muhammad pernah kawin sama ahli kitab. Namanya Juwairiyah. Namanya Juwairiyah. Bukan Juwairiyah tukang lontong ini, bukan. Juwairiyah istrinya Rasulullah SAW. Rasulullah pernah diperintahkan sama Allah, Muhammad kawinin Juwairiyah. Ternyata pas didatangin Juwairiyah itu umurnya 80 tahun. Jadi nggak ada setrum ini Pak Haji, udah nggak ada setrum ini. Udah nggak ada setrum. Nggak ada setrum. Kalau kiai sekarang kan kalau kawin nyari yang setrum. Yang kesetrum maksudnya. Yang kesetrum Pak Haji. Kalau ngelihat kesetrum megang apalagi. On begitu. Kalau ini ya mohon maaf ya, saya tanya sama Pak Haji Lukman lah. Kalau nggak percaya, jika ada wanita 80 tahun nyetrum nggak Pak Haji? Oh, nggak ada setrum. Pak Haji Lukman saja nggak nyetrum, apalagi saya. Itu kalau kue mah ada di etalase tapi bisa dilihat doang gitu Bu, nggak bisa dicolek. Kayak ikan gitu adanya di etalase gitu, nggak bisa dipegang. Itu Juwairiyah kayak begitu. Nabi Muhammad udah hampir mundur. Kata Nabi Muhammad, apa-apaan ini saya dikawin, suruh kawin sama Juwairiyah ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad, Juwairiyah itu min ahlil kitab. Kenapa? Hafal Jabur, hafal Taurat, hafal Injil. Masya Allah, luar biasa. Sehingga beliau ini dinikah ini biar nggak kepaten obor, biar tahu orang Islam itu dari mana asalnya. Begitu Pak. Makanya namanya ahli kitab, tapi kafir. Tapi setelah Juwairiyah ketemu sama Rasulullah, masuk Islam. Dia meyakini Nabi Muhammad SAW. Izin, ibu kenal namanya Ummul Mukminin Siti Khadijah? Mohon maaf ini, Bapak harus paham. Khadijah itu bukan orang Islam, orang Nasrani. Khadijah itu orang Nasrani, ahli kitab. Manggut-manggut, ngerti kagak ini? Udah pernah dengar apa belum? Siti Khadijah orang Nasrani. Tapi Nasrani dulu bukan agama, bangsa Nasoro. Dia ahli kitab, tahu Zabur, tahu Taurat, tahu Injil. Maka ketika Nabi Muhammad lagi semedi, lagi takhannus di Gua Hiro, ketika pulang dia merasa ketemu malaikat, ketemu orang yang nggak tahu ada siapa itu orangnya. Dibawa sama Waroqah bin Naufal, anak pamannya Siti Khadijah. Dia itu rahib. Apa kata anak pamannya Siti Khadijah? Hadza namus anzalahullahu ila Musa. Ini dulu pernah turun sama Nabi Musa, namanya namus. Berarti ini orang Nasrani Pak, rahib Nasrani. Oh, ternyata Siti Khadijah juga bangsanya bangsa Nasrani. Tapi kalau sekarang ada orang kayak Nurkholis Majid, saya kagak seneng itu. Anaknya dikawinin sama orang Nasrani. Kenapa? Ahli kitab, blow on. Itu bukan lagi musyrik ahli kitab, tapi benar-benar kafir. Maka ibu hati-hati. Hati-hati, ini saya hati-hati. Kalau ada polemik yang disebut dengan Natal, harusnya kita harus percaya. Mohon maaf nih, tapi percayanya bukan percaya yang macam-macam. Misalkan, karena kita belum punya data kapan Nabi Isa itu lahir. Kapan Nabi Isa itu lahir. Maka ketika ada fakta sejarah menyatakan Nabi Isa itu lahir tanggal 25 Desember, harus kita terima. Ya, Nabi Isa lahir, tapi bukan sebagai Tuhan. Tapi sebagai Nabi dan Rasul. Sebagai Nabi Isa, Nabi dan Rasul yang membawa ajaran Tauhid berupa kitab Injil. Adapun orang Nasrani, Katolik, Gereja Pasundan, HKBP dan lain sebagainya menyatakan itu anak Tuhan, itu kesalahan teologi mereka, biarin aja. Kalau kita mah Nabi dan Rasul, jangan bilang nggak ada Nabi Isa tuh lahir tanggal 25. Hati-hati.
Kalau sampai meyakini Nabi Isa nggak lahir, berarti kita mentiadakan Nabi Isa. Sama seperti orang-orang Nasoro yang mentiadakan Nabi Muhammad SAW. Cuman kalau untuk suruh ngucapin selamat Natal nggak usah. Nggak ada urgensinya. Nggak ada urgensinya. Kalau RT masih boleh. Ya kan dalil ketua ini mah. Misalkan ada orang Nasrani, selamat ya hari Natal, nggak apa-apa ketua RT. Ustaz Tajudin selamat ya hari Natal, apa urgensinya gitu loh, apa kepentingannya? Nggak ada kepentingannya. Kalau saya nggak punya kepentingan apa-apa, maka saya nggak pernah ngucapin selamat Natal. Maka lihat di Ibu, hari kelahiran itu disebut Natalis. Itu bahasa Inggris, nggak usah anti dengan bahasa Natal itu, nggak usah anti. Natalis. UIN saja nggak pernah bilang hari milad, nggak pernah. Natalis UIN. Wah, semua instalasi begitu. Maka harus dipahami Nabi dan Rasul yang harus kita pahami 124.000 diperas 313 jadi 5. Lalu yang wajib kita imani hanya 25. Harus hafal. Kalau nggak hafal berarti kita belum bisa punya tiket masuk surganya Allah SWT. Hafal nggak kira-kira Bu? Insya Allah hafal ya. Kalau bisa sama tahunnya. Hafalin sampai sekarang. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Dah ini dulu. Kalau ada yang ingin didiskusikan, saya kasih waktu 5 menit sebelum kopi saya habis. Silakan. Saya karena habis ini langsung ke lubang buaya. Silakan kalau ada pertanyaan. Yang susah, nanya yang susah, Silakan. Iya, silakan. Nah, saya senang. Ya. Nah, saat untuk pernikahan itu seperti apa setelah nikah juga seperti apa? Karena ada saudara kami juga gitu, ada yang pas nikah itu dia ada yang tidak muslim, tapi pas nikah itu dimuslimkan, tapi setelah nikah kembali lagi. Kembali lagi ke agama yang Iya, iya. Nggih. Tadi Nabi Muhammad sama Siti Khadijah posisinya Begini, Pak. Siti Khadijah itu ahli kitab. Bangsanya Nasrani. Jadi dulu bangsa itu Yahudi, Nasrani, Arab. Bangsa tuh. Terus kalau jadi agama saya nggak tahu kapan gitu ya. Yang jelas Siti Khadijah ini termasuk orang yang bangsanya Nasrani tapi beriman kepada Allah dan Rasul. Lagi nunggu siapa Nabi terakhir ini. Lagi nunggu Pak Haji. Kok dilalahnya ketika Siti Sarah itu mendampingi Nabi Muhammad SAW dagang, diceritain peristiwa-peristiwa ketemu waktu dia bersama dengan Muhammad. Dagang nggak pernah ngambil untung, tapi untungnya banyak. Diceritain macam-macam. Ada tudhilluhul ghamama. Setiap perjalanan nggak ada yang namanya panas itu. Diceritakan. Pohon kalau liwat Muhammad itu pada nungkep semua, pada tunduk semuanya. Diceritakan begitu. Maka ketika disampaikan kepada Siti Khadijah bahwasanya seperti itu, oh ini orang yang saya tunggu. Siti Khadijah itu punya misi Pak. Maka Siti Khadijah itu nggak mau ngelamar. Jadi Siti Khadijah ngelamar Nabi Muhammad SAW. Dipanggil Abu Thalib. Ya Abu Thalib, saya tresno karo ponakanmu. Ibu Jawa ini sih. Bukan Arab kan gitu. Saya suka sama ponakan kamu. Bagaimana pendapat kamu? Itu yang namanya Abu Thalib Pak, bingung. Ini cerita kawinnya Rasulullah kan. Bingung. Apa? Dipanggil Muhammad, kamu disukain sama bos kamu. Saya sebenarnya suka, seneng karena kamu disukai sama orang yang paling luar biasa. Cuman kamu ini anak yatim. Bagaimana paman jawab? Anak yang bagus ngomongnya begini, saya tergantung bapak saja. Paman itu dipanggilnya bapak. Saya tergantung bapak saja. Bapak siap, saya siap. Itu Abu Thalib datang kepada Siti Khadijah. Khadijah, Muhammad ini anak yang punya skill, anak hebat, rajin, pandai dan lain sebagainya. Sama pemuda-pemuda Quraisy sama lah.
Cuman dia punya kekurangan. Apa? Yatim piatu. Karena yatim piatu pasti miskin. Makanya mohon maaf, dalam bab lamaran, nanti nih Ustadz Tajudin, Ustadz Miftah, kalau ngelamarin orang, jangan ngagul masalah banda. Ini anak saya punya mobil sekian, rumahnya begini, jangan. Nanti mas kawinnya mahal. Turun, bab ini harus turun. Anak saya punya skill, punya kepintaran, punya kecerdasan, tapi dia miskin, fakir miskin karena yatim. Siti Khadijah ngerti, udah gua ngerti, lu emang miskin, gak usah pakai mas kawin, saya kasih 100 ekor unta, khumrun ni'am, unta merah. Satu itu Pak, sekarang unta merah itu 380 juta. Kali 100, beli cendol, tenggelam kita ini Bu. Beli cendol, beli dawet, beli cincau, habis itu. Ya mohon maaf ya, setelah pernikahan, itu ternyata apa? Ternyata Nabi Muhammad ini pengen diangkat derajatnya oleh Siti Khadijah. Lalu dia serahkan itu, yang sejatinya 100 ekor itu ya punya Siti Khadijah. Orang-orang Arab ngeliat tuh Pak. Oh Khadijah itu, Muhammad itu ternyata bukan orang miskin sembarangan. Dia punya 100 ekor onta. Padahal punya, tuh pinternya. Itu orang Betawi kan begitu Pak, minjem dulu kita. Saya. Dulu waktu kawin kan minjem dulu sama bini. Begitu. Nah pernikahannya itu Pak, karena Khadijah orang yang pertama kali ngerti bahwasanya Muhammad ini adalah orang yang dia tunggu, maka dia baiat kepada Rasulullah SAW walaupun belum datang Islam pada saat itu, baru tanda-tandanya baiat, dia kasih tahu seperti itu. Maka pernikahannya ahli kitab dengan orang muslim sama, boleh. Nah setelah Nabi Muhammad SAW nikah beberapa tahun, turun wahyu di Gua Hira. Maka Siti Khadijah orang yang pertama kali beriman kepada Rasulullah SAW dan orang yang pertama kali sholat di belakang Rasulullah SAW. Berarti Nasraninya ditanggalkan, dilepas. Walaupun Nasrani, ego Nasraninya dilepas. Saya ikut Muhammad, Muslim. Begitu Pak. Ya, jadi kalau nikah yang kayak gitu, kalau kita mohon maaf ya, nggak tahu kalau nikah beda agama boleh atau tidak. Karena saya punya pengalaman, kakak saya nikah sama orang Katolik. Kakak saya nikah sama orang Katolik. Anaknya pastor Katolik. Tapi dimuslimkan dulu. Saya bilang, Bang, nggak boleh kawin. Nah terus bagaimana? Muslimkan dulu. Ya sudah, istrinya ikut muslim. Punya anak 2 balik lagi. Tapi anak harus punya kita kan begitu. Ya namanya orang punya kita. Ya kalau sekarang mah agama kan, jangan kakak ipar saya, Nafa Urba saja diputusin sama Primus Yustio, pindah agama lagi kan gitu. Ya mohon maaf ini kan begitu. Ngapunten nggih. Jadi kalau ada orang yang seperti panjenengan ceritakan, jadi artis lagi kan itu, diceritakan itu secara pernikahan agama nggak sah, haram. Sebagaimana Lydia Kandou dengan Jamal Mirdad. Lah iya toh? Lydia Kandou sama Jamal Mirdad apa? Kumpul kebo itu. Dalam agama nggak sah, tapi dalam negara dilindungi. Kalau itu ternyata lolos secara hukum, nanti yang tanggung jawab Menteri Agama kepada Allah. Kalau emang dibenarkan. Lah dia mah udah nggak ada tahu orang namanya kawin, dianggap kawin kan frame-nya bagus kan begitu. Tapi kalau kata Allah dianggap nggak cukup, berarti Menteri Agama yang masalah. Zaman itu siapa Menteri Agamanya? Kan begitu ya, kan begitu. Itu begitu ya Pak Ji ya. Jadi keliru itu, keliru. Maka kalau mau nikah ya kudunya sama-sama muslim dulu. Makanya jangan sampai mohon izin, jangan sampai nikah itu sama-sama selain agama kita. Boleh nggak punya banda, boleh nggak cakep-cakep amat, tapi kalau agamanya bagus ambil. Dulu saya jadi rebutan Bu, katanya agamanya bagus kan begitu, cuman saya jual mahal. Pas sudah 35 tahun baru tahu saya, wah jual murah lagi. Diobral lagi maksudnya kan Bu. Ya sudah sih kan gitu ya. Tadinya gaya kan gitu. Banyak perebutan saya. Oh iya kan begitu. Bahkan Muhammad almarhum Haji Khalil itu ngebet pengen jadiin saya. Ini harus jadi mantu saya. Memang guru saya Haji Khalil. Tapi beliau nggak berani ngomong karena saya waktu itu lagi deket sama orang. Dikirain itu calon saya, ternyata adik saya. Aduh, nyesel saya pas sudah kawin sama orang setu.
udah 35 tuh Pak Haji, udah ya sudah diobral lah 10.003 kan begitu. Jadi pernikahan itu Nabi Muhammad yang Islam itu sama, harus muslim. Begitu ya Pak Haji ya. Jadi saya kira ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya Bu ya. Jadi kita mengaji nggak usah serius-serius, nyengir tapi mikir. Gimana ya nyengir mikir ya? Nyengir tapi mikir. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya harus langsung ke lubang buaya. Sudah ditunggu. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq lakum bit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.